open mic lah. Tolong. Silakan kelompok 3 presentasikan. Nggak ada open mic bertiga, Mbak. Anjir. Bu, izin di admit untuk masuk, Bu. Nggak ada di sini masuk apa Ibu? Admit nggak ada. Nggak nampak Ibu lagi mana ini. Oh ini udah ada admit, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Kenalkan, nama saya Rangga Brian dari kelompok 3. Kelompok 3 ada 7 orang, ada Yasila Panjaitan, Astri Baby, Nindi Irma, Belina Malau, Yosua Rido, sama ada Reza. Nah, jadi hari ini kelompok 3 ingin buat mempresentasikan Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi untuk peradilan anak itu adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Setelah menjalani pidana yang berdasarkan perlindungan keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Terus juga dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun. Tetapi yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban adalah anak yang berumur 18 tahun. Terus untuk selanjutnya perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan. Undang-undang yang bersifat khusus yakni adalah antara sebagai berikut. 1. UU RI tahun nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sebelumnya Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Selanjutnya boleh ke yang lain. Kelompok 3. Mana yang presentasi? Orang enggak? Mana ini si Rangga? Bu, dilanjutkan sama yang lain, Bu. Siapa yang lain? Temennya? Enggak ada yang ngaku. Sekali Pak aku. Ntar Bu, Ayo, saya share dulu. Ini siapa Padahal udah saya share loh, Bu, ke grup sendiri, Bu. Udah saya share ke grup ini, Bu, pribadi kami sendiri, Bu, tentang filenya juga. Ya udah, siapa ini? Kelompok apa? Bang Rido. Udah nggak ada lagi kelompok 3. Yehiskel ini kelompok berapa Yehiskel? 3, Bu. Ya udah, presentasi lah. Padahal udah saya share juga, Bu, filenya di grup pribadi. Bu. Udah adanya grup pribadi kalian. Yang buat juga saya, Bu. Salahnya, Bu. Reza ini kelompok berapa? Jadi catatan lah ya, kelompok 3 ya. Reja ya, presentasi kamu Reja. Lagi Ibu kasih kesempatan loh. Udah tak share, Bu, ke grupnya sendiri, Bu. Izin lagi kerja, Bu. Jadi udah nih lah ya, kelompok 3 ya. Cuma 1 orang aja lah ya, si Rangga aja ya. Oke, karena kelompok 3 hanya 1 orang, jadi catatan buat Ibu ya. Nilainya nggak akan sama itu. Silakan untuk kelompok
Nggak tahu lah Ibu, mau mikrofon rusak apa, pokoknya jadi catatan. Kelompok 4 silakan. Izin Bu, yang jadi host kelompok 4 itu Bu. Kami pakai laptop Bu. Udah nggak usah, capek Ibu bolak-balik pindah. Mulai aja tanpa ada slide, silakan. Mulai aja tanpa ada slide. Siap, Bu. Apa itu? Kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman sekalian dan dosen yang hormati. Kami dari kelompok 4 ada 7 orang Bu. Izin saya Anggi Nasution, ada Irma Napitukulu, Elizabeth Saragi, Rizka Silalahi, Irawati Tumanggor, Maria Boruginting, dan Melinda Saragi. Adapun materi kami yaitu instrumen hukum internasional perlindungan anak. Instrumen hukum internasional. Kenapa Bu? Lanjut. Adapun anak-anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak-anak menjadi korban dari ketidakpedulian orang-orang dewasa. Pengakuannya tidak terjadi serta-merta pada saat anak menjadi korban, tetapi dengan melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Bu izin Bu, kalau apa PPT-nya kami share ke grup boleh Bu? Iya boleh, nggak apa-apa, silakan. Maksudnya biar bisa ditampilkan Bu. Ibu yang nampilkan gitu. Ya kalau boleh Bu, izin Bu. Repotnya lah Ibu membuka-bukanya lagi, kan suruh-suruh lah Ibu ya. Udahlah nggak usah pakai share screen lah, bacakan aja kayak gitu. Ya, Bu, di WhatsApp grup baca masing-masing. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kehidupan anak-anak secara internasional baru diberikan. Hal ini dikarenakan perang membuat anak-anak menderita dengan kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Eglantine Jebb merupakan aktivis yang menggagas hak-hak anak yang wajib dimiliki setiap anak yang ada di dunia. Tindakan dari aktivis inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberi perhatian kepada kehidupan anak-anak. Tepatnya di tahun 1919. Kemudian di tahun 1923, Eglantine membuat 10 pernyataan hak anak dan mengubah gerakannya menjadi perjuangan hak-hak anak. Di antaranya adalah bermain, mendapatkan sebagai identitas, akses kesehatan, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan sarana rekreasi. Kemudian di tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu. Kemudian berlanjut di 1948, PBB mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat hak-hak anak. Kemudian pada 1 Juni 1959, PBB mengumumkan pernyataan hak-hak anak dan ditetapkan sebagai Hari Anak Sedunia. Lalu pada 20 November 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan Hari Anak Internasional. Dan 1989 Konvensi Hak-Hak Anak disahkan oleh PBB. Adapun instrumen-instrumen hukum internasional diantaranya, yang pertama mungkin United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. Disebut sebagai peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja. Dalam peraturan tersebut, penentuan umur bagi seorang anak atau remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. Visi dan yang ingin dicapai dalam peradilan anak diantaranya adalah untuk mencapai kesejahteraan anak dan penjatuhan pidana bagi anak.
tidak harus bersifat menghukum. Selanjutnya ada United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty. Biasa disebut dengan peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya. Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya adalah sistem peradilan bagi remaja, harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan, serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja. Penjara harus menjadi alternatif terakhir. Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia, dan anak atau remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh diantaranya adalah pendidikan, latihan keterampilan, dan latihan kerja, mendapat perawatan kesehatan, rekreasi, memeluk agama, dan pemberitahuan tentang kesehatan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Irma Napitupulu, Bu. Izin melanjutkan, Bu. Untuk selanjutnya, yang poin ketiga yaitu United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency disebut dengan pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak dan remaja. Yang keempat, Convention of the Rights of Child yang lahir pada 20 November tahun 89 melalui resolusi. Dan yang kelima, The Prevention of Drug Consumption Young Persons lahir pada resolusi tanggal 24 Mei tahun 1990. Kemudian dilanjutkan dengan instrumen hukum kemudian dilanjutkan dengan instrumen hukum nasional perlindungan anak. Perlindungan anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia mengikat diri dan berkewajiban dalam penerapan perlindungan anak. Kemudian dalam pembentukan hukum positif konvensi anak merupakan sumber kaidah yang berkenan dengan anak-anak, yang artinya secara hukum pemerintah Republik Indonesia telah mengikat diri sebagai negara peserta, sehingga untuk itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan aturan yang ada agar kemanusiaan dan keadilan bisa dirasakan oleh anak-anak di Indonesia yang memerlukan, yang telah mengalami, sehingga tidak mengalami kekosongan. Karena pada realitanya banyak anak-anak yang masih perlu bantuan dari pemerintah, seperti soal kesejahteraan dan perlindungan terhadap hukum. Kemudian yang mengatur tentang perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 20, pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 28B ayat 2, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pertama itu pasal 20 ayat 1, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4 teman kami yang lain, Bu. Izin, Irawati Temanggor. Baik, saya akan lanjutkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di mana terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhnya kebutuhan pokok anak. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada beberapa pasal, saya akan bacakan beberapa, nanti slide-nya akan dibagikan ke grup WA kita.
yaitu pasal 20 di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang Nomor 3 tentang pengadilan anak. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang, bentar ya Bu. Baik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akan ditetapkan dan diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maria Ginting. Silakan Maria Ginting, yaitu tentang Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014. Izin melanjutkan, Slide 14. Ibu. Yang selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang pendidikan pelatihan terpadu penegak hukum terkait SPPA. Peraturan Presiden Perpres tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan pidana anak ditetapkan tanggal 1 Desember 2014 berdasarkan Jaksa Agung tentang pedoman pelaksanaan di Parsi. Peraturan Jaksa Agung nomor per 006 AJ A strip J titik A strip 04 2015 tahun 2015 pedoman pelaksanaan di Parsi pada tingkat penuntutan ditetapkan 15 April 2015 dan berlaku tanggal 27 April 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Waktu kita Peraturan tinggal 3 pemerintah. menit lagi ya. Jadi presentasinya segera dipadakan aja, nggak usah ditanya jawab lah ya. Tinggal 3 menit. Ya, Bu, satu slide lagi, Bu. Ya. Dan yang selanjutnya Permensos 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya akan selesai, Bu. Izin, Ibu. Udah siap. Udahlah, closing statement lah dari kalian. Kelompok 4, silakan. Silakan Bu Sabet, closing. Siap Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bu, mohon maaf atas segala keterbatasan kami Bu. Mohon izin ya Bu, buat teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik ya, untuk kelompok 4 ya. Jadi tinggal satu kelompok lagi berarti ya, kelompok 5. Nah, kita berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah presentasi ya, dengan penilaian Ibu masing-masing lah. Tinggal kelompok 5. Nah, untuk kelompok 5 itu kita akan masuk di bulan 1 ya. Jadi Sabtu depan kita libur ya, libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kita masuk di bulan 1. Untuk bulan 1 nanti kisaran tanggal 1 sampai tanggal 5 itu. Nanti Ibu kabar di WhatsApp tanggal berapa kita untuk pertemuan terakhir ya. Jadi untuk kelompok 5 pertemuan terakhir kalian presentasi sekaligus untuk persiapan ujian akhir semester kita. Oke? Bisa ya? Ya, Bu. Oke, ya jadi Ibu padakan untuk perkuliahan kita hari ini sampai jumpa tahun depan ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Metopel kita ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.